warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk kali ini dengan NIM 231050525. Sini saya ingin mempresentasikan makalah hadis sains kimia atau relasi antara hadis sains studi hadis-hadis kimia yang saya ambil di sini dengan tema air zam-zam. Pendahuluan. Al-Quran merupakan sumber hukum Al-Quran, yaitu yang mana Al-Quran itu menjadi pokoknya. Kemudian selain Al-Quran juga ada yang namanya hadis yang merupakan sumber pokok juga dalam membahas hukum-hukum Islam. Kemudian pada masa lampau pemahaman hadis cenderung terbatas hanya terhadap teksnya saja, tidak menyeluruh. Atau tidak lebih dalam mengenai makna-makna yang tersembunyi atau implisit di balik kata-kata tersebut. Hal ini membuat penafsiran terhadap hadis itu cenderung lebih sederhana dan tidak mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan pesatnya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, kini para ulama dan cendekiawan dapat mengungkapkan serta memahami berbagai aspek yang sebelumnya itu tidak terlihat jelas. Dengan fakta-fakta implisit yang terkandung dalam hadis tersebut mulai ditemukan dan dijelaskan yang lebih mendalam, memberikan wawasan yang lebih luas serta pemahaman yang lebih kaya mengenai pesan-pesan yang terkandung dalam hadis tersebut. Jadi ketika pada masa lampau itu, masa dahulu itu hanyalah mengkaji teks-teksnya saja, tidak mengkaji lebih dalam apa makna yang masih samar tersebut. Kemudian inilah titik pertemuan antara hadis dan juga sains, yang mana hal-hal yang dulu dianggap masih sulit dipahami atau terkesan gharib itu bukan berarti tidak memiliki makna, melainkan membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk memahaminya. Salah satu fakta yang menarik yang terungkap dari hadis adalah tentang air zam-zam, yang mana air zam-zam ini bukanlah air yang biasa pada umumnya, akan tetapi di dalam air zam-zam ini mengandung zat-zat yang mana bisa menyehatkan untuk badan kita. Kemudian pembahasan nas air zam-zam. Air yang biasa disebut dengan H2O dalam konteks kimia ini sering disebutkan dalam Al-Quran sebagai sumber kehidupan bagi semua makhluk. Seperti halnya dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah menyatakan bahwa segala yang hidup diciptakannya itu dari air. Kemudian dari pandangan ilmiah itu, air memiliki sifat-sifat khusus yang mendukung kehidupan di bumi, seperti kemampuan melarutkan berbagai zat, titik didih dan leleh yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan, serta sifat polar yang memungkinkan terjadinya reaksi biokimia dalam organisme hidup. Hal ini menunjukkan bahwa Allah
menciptakan air dengan kualitas-kualitas istimewa yang sangat penting bagi berkelanjutan kehidupan manusia. Jadi air ini itu sangat penting bagi kita, yang mana ketika tidak adanya air itu kita tidak akan bisa bertahan hidup lama gitu, karena sepentingnya air dalam kehidupan makhluk hidup. Kemudian air Zam-Zam adalah yang biasa dikenal dengan air yang suci yang berasal dari sumur yang terletak di Mekah dekat Ka'bah. Sumur ini memiliki sejarah panjang dan dianggap sebagai salah satu mukjizat dan dalam ajaran Islam. Berdasarkan kisahnya, air Zam-Zam ini muncul ketika Siti Hajar yang mana itu berusaha mencari air untuk putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Beliau berlari ke sana kemari dan di antara bukit Safa dan Marwah. Kemudian dalam literatur Islam diceritakan bahwa air Zam-Zam muncul itu ketika Siti Hajar yang sedang mencari air untuk putranya. Setelah berlarian selama sebanyak 7 kali tanpa menemukan air, kemudian Siti Hajar kembali ke putranya. Tiba-tiba air mengalir di kaki Nabi Ismail alaihissalam kembali kepada anaknya. Tiba-tiba air mengalir dari kaki Nabi Ismail itu Siti Hajar sontak berteriak itu Zam-Zam, yang kemudian menjadi nama untuk air tersebut, yang berarti berhenti mengalir atau untuk menghentikan aliran air tersebut. Di dalam Al-Quran, bukit Safa dan Marwah ini disebutkan sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji, meskipun sumur Zam-Zam tidak disebut secara langsung. Sementara dalam Taurat terdapat kisah tentang Siti Hajar yang menemukan sebuah sumur bernama Lahai yang diyakini merujuk pada sumur Zam-Zam. Meskipun ada perbedaan dalam penyebutan, kedua sumber ini memberikan gambaran yang saling melengkapi mengenai asal-usul sumur Zam-Zam tersebut. Kemudian di dalam air Zam-Zam tersendiri itu mengandung mineral yang khas dan berbeda dari air-air pada umumnya. Berdasarkan penelitian para ilmuwan, itu air Zam-Zam mengandung berbagai unsur kimia yang bermanfaat bagi tubuh, seperti halnya natrium, kalsium, magnesium sulfat, kemudian bikarbonat, nitrat, fosfat, dan amonia. Kandungan ini merupakan kandungan yang membuat air Zam-Zam ini memiliki manfaat kesehatan, seperti membantu metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan cairan, memperkuat tulang dan gigi, serta mendukung sistem kekebalan tubuh. Keistimewaan air Zam-Zam tersendiri juga ditegaskan dalam hadis Nabi yang mana sebagai berikut. Telah menceritakan kepada kami Hisham bin Amr. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim. Ia berkata, Abdullah bin Mu'ammal berkata bahwa ia mendengar Abu Zubair berkata, aku mendengar Jabir bin Muhammad bin Abdullah berkata, kemudian aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, air Zam-Zam memiliki khasiat sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis sahih oleh Nasruddin Al-Albani dalam kitabnya yaitu Sahih Sunan Ibnu Majah, sebuah kitab khusus menghimpun hadis-hadis
dalam Sunan Ibnu Majah yang telah ia seleksi dan ia nilai sebagai hadis sahih. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa air Zam-Zam bukan hanya sekedar air biasa, akan tetapi memiliki keberkahan dan keberuntungan pada niat bagi peminumnya. Jadi dalam hadis ini tuh tidak air Zam-Zam itu tidak seperti air yang pada umumnya, melainkan air Zam-Zam ini istimewa, yang mana berkah. Dikatakan barang siapa yang meminum air Zam-Zam di sini dengan sesuai niatnya, maka air Zam-Zam tersebut memiliki khasiat. Kemudian fakta ilmiah tentang air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah mata air yang terletak 21 meter di timur Ka'bah. Air Zam-Zam ini meskipun kedalamannya 14,8 meter dan lebar mulut sumur 4 meter berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Yahya Khosyak, air Zam-Zam memiliki kandungan karbonasi yang tajam dan sangat kaya akan unsur-unsur komposisi kimia yang bermanfaat dengan kadar sekitar 2000 mg per liter, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sumber air pada umumnya yang hanya memiliki kandungan 260 mg per liter. Air Zam-Zam mengandung berbagai unsur-unsur kimia yang telah disebutkan tadi. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertamanya itu ion positif, yang kedua ion negatif. Ion positif dalam air Zam-Zam meliputi natrium, kalsium, kalium, magnesium, dan sulfat. Itu sampai magnesium. Kemudian yang ion negatif yaitu sulfat, bikarbonat, nitrat, fosfat, amonia. Itu cuma sih. Kemudian air Zam-Zam mengandung lebih banyak unsur kimiawi dibandingkan air biasa. Kandungan yang lebih tinggi ini membantu tubuh menyembuhkan berbagai masalah kesehatan seperti menghilangkan toksin, menyembuhkan berbagai penyakit seperti nyeri sendi, luka bakar, keracunan makanan, kanker wasir, dan sebagainya. Kemudian juga menurunkan kadar kolesterol tinggi dan membantu masalah kesehatan lainnya seperti luka dan kaku pada sendi. Selain itu, air Zam-Zam juga mengandung fluorid dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan air mineral lainnya. Kemudian dampak penemuan kandungan air Zam-Zam terhadap pemahaman hadis. Ada beberapa perspektif ilmiah dan keagamaan yang digunakan untuk menilai dampak penemuan air Zam-Zam sebagai pemahaman hadis ini, yaitu air Zam-Zam telah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim, memiliki nilai spiritual dan kesehatan yang signifikan dalam tradisi Islam. Penemuan ilmiah dan analisis tentang kandungan air Zam-Zam mengkonfirmasi beberapa hadis tentang air ini. Penemuan khasiat yang terkandung dalam air Zam-Zam ini menjadikan bukti ilmiah mendukung melalui hadis-hadis air Zam-Zam, sehingga keberadaan air Zam-Zam perlu dimanfaatkan. Dengan penemuan ini, kita tidak hanya memperoleh pengetahuan ilmiah yang luas, tetapi juga memperdalam pemahaman kita terhadap hadis tersebut. Hadis yang sebelumnya dianggap mengandung unsur gharib dan muslim kini terbukti memiliki kaitan dengan ilmu kesehatan atau ilmiah atau sains gitu. Kemudian air Zam-Zam ini banyak manfaat yang dijelaskan dalam hadis seperti tercantum dalam buku Fadlul Ma'un Zam-Zam karya Said Baghdasi dan Ta'am Tu'im wa Shifa Sukim karya Yahya Khosyak. Dalam perspektif ilmiah, air Zam-Zam mengandung zat dan molekul yang lebih baik dibanding air pada umumnya. Jadi kesimpulannya ini yaitu maka ini membahas relasi hadis dan dalam kontekstual ilmu kesehatan atau sains kimia.
yang mana air Zam-Zam dikenal sebagai air yang suci dan berkah melalui penemuan kandungan-kandungan yang ada pada air Zam-Zam menjadikannya sebagai obat, karena di dalam kandungan air Zam-Zam tersebut itu menyebabkan air tersebut berkah atau bisa menjadi obat. Hadis yang dianggap gharib atau muskil kini dapat dipahami dengan adanya ilmu sains yang semakin maju. Pengetahuan dalam hadis ini terbukti gitu memiliki relevansi ilmiah yang signifikan dan tidak terbatas oleh waktu. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.